Sudah nanti. Sudah. Sama dengan kita bantu. Kita bantu. Sama kooperatif kita bantu ya. Kenal sama si ya? Iya. Ya. Kamu apain dia? Seingat kamu berapa kali? Ya seingat saya ya mungkin kurang lebihnya sekitar 7 kali mungkin. Kalau ngasih Halo, selamat pagi saudara. Selain informasi penangkapan predator anak di bawah umur tadi, masih ada informasi lain, diantaranya 2 pemuda tertangkap tangan mempreteli motor hasil curian. Serta segmen Kas Info Kriminal, tips terhindar dari musibah kebakaran. Segera kita jalan Buser Pagi selengkapnya. Saya, Dazen Frila. Informasi pertama kami, saudara, kasus kejahatan seksual terhadap anak diungkap aparat kepolisian Jember, Jawa Timur. Seorang pria Parubaya diringkus di rumahnya pada Selasa siang karena diduga melecehkan lebih dari 1 anak di bawah umur. Sudah nanti. Sudah. Sama dengan kita bantu. Kita bantu. Sama kooperatif kita bantu ya. Berulang kali membantah, SU akhirnya tak berkutik. Pria Parubaya ini ditangkap polisi di rumahnya di Desa Jatisari, Jenggawah, Jember, Selasa siang kemarin karena diduga sebagai pelaku pencabulan terhadap sejumlah anak di bawah umur. Di dalam mobil polisi, SU mengakui semua perbuatannya. Kenal sama si ya? Iya. Kamu apain dia? Seingat kamu berapa kali? ya seingat saya ya mungkin kurang lebihnya sekitar 7 kali mungkin. Kalau ngasih saya berkali-kali, Pak. Iya, berkali-kali itu tiap kali sekali ngasih itu berapa jumlah uangnya? Berapa? Ya sudah tidak ingat, Pak. Kalau saya ngasih 20, 10, Pak. Awalnya polisi mendapat laporan dari orang tua salah seorang korban, siswi kelas 6 SD yang juga masih tetangganya. Namun jumlah korban kebejatan pelaku diduga lebih dari 1 orang yang dilakukan di warung miliknya dengan iming-iming uang Rp10.000 hingga Rp20.000. Dari laporan tersebut kemudian kita lakukan pengembangan. Dari hasil pengembangan ini kita temukan lagi korban kurang lebih 4 orang. Saat ini kita masih dalami. Di kantor polisi, pelaku semakin tak bisa mengelak saat dipertemukan dengan korban yang didampingi ibunya. Polisi juga masih mendalami kasus ini untuk mengungkap para korban lain dari aksi kebejatan sang predator seks anak tersebut. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Berhasil dikejar oleh korbannya, seorang pencuri motor di Lamongan, Jawa Timur pada Selasa siang babak belur dihajar massa. Pelaku tertangkap setelah korban menabrak motor curian yang ia kendarai. Sulit tak bisa berkutik, warga Surabaya berusia 46 tahun itu Selasa siang menjadi bulan-bulanan masa di Jalan Simpang Kusuma Bangsa, Lamongan karena diduga jadi pelaku pencurian motor. Suli yang melakukan aksi curanmor di Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, berhasil dikejar oleh korban sejauh 4,5 km. Korban pun langsung menabrak motor sport yang dicuri pelaku hingga terjatuh. Teriakan korban membuat massa berdatangan. Lari pondok pulau, terus sepeda pulau di beton. Yang kalau kejar ngidul ternyata papasan mriki. Kalau tanjung pas apa? Parkir ngono. Halo? Nge-servis. Ten bengkel pager lah. Oh, pager lah itu. Sama garam ngono. Pulau pas garap ten. Aku merawo. Menurut korban, pelaku tidak seorang diri beraksi karena ada rekannya yang mengendarai motor lain. Selain mengamankan Suli, polisi kini masih mengejarkannya yang berhasil kabur. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Kedapatan mencuri motor dan membongkar hasil curian di kolong jembatan di kawasan Plumpung, Jakarta Timur, 2 pemuda dibekuk warga pada Selasa siang kemarin. Modus pelaku menjual kembali spare part kendaraan yang sudah dipreteli. Yang ambil siapa kamu?
Abdul Hodir dan Hasanuddin diinterogasi warga di sebuah pos keamanan di kawasan Perumpung, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa siang kemarin. Dua pemuda ini dibekuk karena kedapatan sedang mempreteli motor yang diduga hasil curian di kolong jembatan tak jauh dari tempat ini. Keduanya pun langsung diserahkan kepada polisi berikut sejumlah bagian dan suku cadang sepeda motor, dan inilah pengakuan mereka kepada petugas. Jadi lo ambil di mana? Di Muara, Om. Cipinang Muara? Iya, Om. Oh, lo mabok? Kagak. Nah terus lo ambil itu motor lagi diam apa gimana sih? Enggak, iya lagi diem, tapi ini Om, hujan-hujanan, Om. Oh, terus motornya lo nyalain mogok? Enggak, jadi kagak ada karbunya, Om. Nah, terus dorong-dorong? Iya, Om. Punya siapa yang lo ambil? Nggak tahu, punya orang, Om. Punya orang? Iya, Om. Terus lo pretelin? Om. Dari hasil penyelidikan, modus kedua pelaku adalah membawa sepeda motor hasil curian untuk dibongkar di lokasi yang jauh dari aktivitas warga. Mereka kemudian menjual kembali suku cadang kendaraan yang sudah dipreteli. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Saudara, identitas jenazah yang membusuk di kebun singkong di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan Selasa sore kemarin akhirnya terungkap. Wanita yang diduga korban pembunuhan itu diketahui sebagai seorang makelar barang antik warga Kabupaten Bantaeng. Tak kuasa menahan duka, seorang anggota keluarga ini pun pingsan di depan ruang forensik Polda Sulawesi Selatan Selasa sore. Gadis remaja ini tak menyangka saat mengetahui jenazah perempuan yang ditemukan di kebun singkong beberapa hari lalu itu ternyata adalah Rosmini, ibu kandungnya. Kepastian didapat setelah jasad wanita 43 tahun itu melalui serangkaian pemeriksaan antemortem dan postmortem. Saat ditemukan, warga kampung Arakeke, Desa Mamampang, Kecamatan Ere Merasa, Bantaeng itu sudah membusuk dengan sejumlah luka senjata tajam. Korban yang merupakan maklar benda antik itu terakhir berkomunikasi dengan suaminya pada 5 Oktober lalu sebelum dilaporkan hilang. Kapan? Selasa siang, pagi. Berangkat dari rumah, alasannya kenapa? Ada transaksi. Mau bisnis apa kalau ketemu? Barang-barang antik. Kita nanti akan dalami kembali terkait barang bukti tersebut. Saksi sendiri ada yang diperiksa? Saksi yang sudah kami periksa adalah saksi yang menemukan 3 orang, menemukan mayat, kemudian saksi dari keluarga, sudah ada 6 saksi yang sudah kami periksa. Jenazah korban ditemukan Jumat 8 Oktober lalu di Kebun Singkong, Dusun Kalu Kuloe, Desa Tanete, Kecamatan Tampu Bolu, Goa. Polisi masih menyelidiki kasus ini, termasuk mengungkap dugaan pembunuhan terhadap korban. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, waspada, musibah kebakaran mengancam kita di mana saja dan kapan saja. Bagaimana cara mencegahnya? Selengkapnya dalam Buser Pagi sesaat lagi.